Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir. Saya lanjut ke Pak Rudianto Lalo. Target Partai Nasdem tentunya ingin merebut banyak kursi. Tapi dari ke-12 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 mendatang, berapa daerah yang kemudian ditargetkan dan upaya-upaya untuk mencapai itu apa saja? Pasti kalau target kita mau 12 Ke-12-nya. kabupaten ini kader kita Semuanya bisa menang. Apakah dia nanti sebagai 01 atau 02 itu lihat dinamikanya, karena pasti kan akan ada koalisi antar partai, karena tidak semua kita bisa lolos dapat tiket gitu kira-kira mengusung kader sendiri, kecuali Pangkep. Memang Pangkep memungkinkan karena kami di sana dapat 8 kursi. Yang agak sulit menurut Anda di mana, Pak? Kalau kursi ini kan masih lama, masih ada 1 tahun. Kami juga tidak mau bicara ini sulit, ini berat. Ya dinamis saja saat ini. Yang pasti Nasdem siap menyambut Pilkada 2020. Kami tidak mau genderang perang, kami mau damai-damai saja. Dan perlu diketahui saat ini banyak kepala daerah kami. Apakah dia, wakil kepala daerah, wakil kepala daerah. Kami di Luhut Utara ada wakil bupati, Pak Tahar. Lalu kemudian di Luhut Timur kami punya wakil bupati Pak Irwan Bahrisyam. Lalu kemudian Toraja Utara kami punya wakil bupati Pak Yosyarinto. Lalu kemudian di Tanah Toraja kami punya bupati sekarang Pak Niko. Lalu kemudian di Baru kami juga punya bupati Pak Suwardi. Apalagi kalau dengar-dengar Pak Malkan juga mau turun lagi. Ini kan bisa all Nasdem. Lalu kemudian Pangkep Golkar kami tahu bupati incumbentnya, tapi ketua Nasdem sekarang ini adalah ponakan dari Golkar. Dan kami bisa mengungguli Golkar di Kabupaten Pangkep. Maros kami punya wakil bupati, sudah siap juga. Lalu Bulukumba kami punya wakil bupati juga, sudah siap. Lalu kemudian apa lagi ya? Selayar. Goa masih kita lihat survei dulu apakah ketua DPD Nasdem Goa siap ya, kita lihat. Kalau kemudian terakhir Makassar ini Nasdem paling banyak kader yang saya kira disebut-sebut namanya, termasuk yang tadi Ramdan Pomanto dan Ibu Rahmatika Dewi. Kalau kader Nasdem ini nantinya betul-betul punya tingkat elektabilitas tinggi, ya, itu pasti menjadi prioritas. Tapi kalau tidak, kita membuka ruang untuk kalangan eksternal yang betul-betul siap memenangkan pilkada di Kota Makassar. Seperti itu. Sekaligus closing statement Anda, Pak, singkat saja. Saya kira menyambut 2020, Partai Nasdem pasti akan merebut dan mempertahankan kekuasaan, ya. Dan tentu saja kita sambut pilkada ini dengan damai, ya, biasa-biasa saja, karena ini adalah pesta demokrasi. Dan saya kira Nasdem akan mengusung kader yang terbaik untuk memimpin di daerah yang akan pilkada. Seperti itu. Saya ke Pak Firdaus sebelum closing statement yang kemudian jadi evaluasi dari pilkada sebelumnya yang sebaiknya diperbaiki di pilkada mendatang, dan kemudian bagaimana Anda menilai kualitas demokrasi kita saat ini? Kalau soal kualitas demokrasi kita itu sebenarnya banyak tercederai di proses-proses baik dari kinerja penyelenggara, berikut juga ada komitmen partai, dan yang paling berat itu sebenarnya justru pelanggaran banyak itu adalah pada money politik. Ya, masih saja money politik. Masyarakat memang tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, tetapi juga ditengarai juga tidak terlepas dari motivasi money politik. Nah, tugas partai adalah bagaimana meminimalisir itu dengan mengusung kader atau tokoh politik yang diusung itu bisa menjaga diri untuk tidak mengandalkan pada money politik, tetapi benar-benar karena kompetensi kualitas yang bisa berkontribusi pada masyarakat. Karena kalau yang didorong itu adalah tokoh-tokoh yang lebih mengutamakan finansial dibanding pada kualitasnya, itu justru mengarah kepada lahirnya koruptor-koruptor, karena mengeluarkan biaya yang sebenarnya tidak logis, tetapi itulah kenyataannya. Nah, maka harapan kita ke depan adalah kita berharap partai ini tujuannya tadi adalah bagaimana meraih, mempertahankan, dan merebut kembali kekuasaan. Itu sesuatu yang real dalam dunia politik, tetapi kita juga mengharapkan jangan mengabaikan aspek-aspek etika politik, proses-proses di mana misalnya ada partai sekarang ini bersih-bersih,
Ya. Baru mau melakukan kongres misalnya, pergantian pimpinan, lalu kemudian ada kader yang sudah lama berkontribusi, lalu kemudian diamputasi kader politiknya. Lalu kemudian banyak mengambil eksodus dari luar. Saya kira maaf ini Nasdem juga pernah mengalami itu. Terlalu banyak kedatangan tokoh-tokoh yang kadang membutuhkan bagaimana memanage tokoh-tokoh itu. Nah, ini juga kan saya kira justru menjadi pemicu kemenangan Nasdem adalah dengan kebanjiran tokoh-tokoh itu. Nah, harapan kita ke depan, Nasdem dan partai-partai lain yang mengusung di pilkada itu benar-benar menyodorkan tokoh kepada masyarakat untuk dipilih karena kualitasnya, komitmennya untuk mesejahterakan masyarakat. Baik, terakhir Pak Swadi, catatan-catatan Anda ke depannya untuk perhelatan Pilkada serentak 2020 dan kemudian kemungkinan apa yang kemudian Anda bisa kalkulasikan sejauh ini. Ya, Sekaligus closing statement-nya. Ya, tentu saya lebih fokus memberikan masukan kepada masyarakat dan partai politik. Ya. Kepada masyarakat, kaji matanglah visi misi program setiap kandidat, pelajari track recordnya dengan matang dan seksama. Pastikan bahwa ketika Anda memilihnya, dia bukan menjadi pemimpin yang korup, ya kan gitu, dan KKN dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, partai politik. Saya berharap di pilkada serentak kali ini pembelajaran politik lebih ditingkatkan oleh partai politik, di mana memang setiap partai politik itu misalnya menyiapkan sebuah konsep dalam mencari figur dan menawarkan kepada figur-figur itu konsep itu, sehingga ketika diterpilih konsep itu dijalankan untuk tentunya kemaslahatan masyarakat. Partai politik ini kan diamanahkan sebagai perwakilan rakyat dan menjadi jembatan demokrasi untuk memilih dan mengusung dan memilih calon kepala daerah, sehingga partai politik ini mendapatkan kepercayaan publik semakin tinggi dan masyarakat juga harus belajar menjadi pemilih yang cerdas. Saya pikir itu poin pentingnya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Swadi Idris Amir selaku Direktur Indeks Politika Indonesia, sebelumnya Pak Firdaus Muhammad selaku pengamat politik, dan Pak Rudianto Lalu selaku Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan.